Bab 851-20 hari. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Zhao Yufei, bruder bela diri senior Zhuge, dan kelompok jenius akhirnya tiba di dekat pohon. Tetapi pada saat mereka tiba, Raja Ular Biru dan Naga Ilusionis 1000 Perubahan sudah melarikan diri setelah pertemuan mereka dengan Zhao Feng. Lebih tepatnya, keduanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan tatapan mata Dewa Zhao Feng sama sekali dan hampir tidak dapat bertahan hidup. Meskipun keduanya tidak terbunuh, Zhao Feng telah mengambil senjata dewa di bawah standar mereka, dunia tata ruang misti. Sementara ada keserakahan dan keengganan di mata para raja yang tiba setelah melihat Zhao Feng mendapatkan senjata dewa yang di bawah standar, ada lebih banyak rasa takut dan kewaspadaan. Salah satu alasan terbesar mereka mengejar duo di tempat pertama adalah karena senjata dewa yang di bawah standar, jadi mereka dipenuhi dengan kekecewaan dan kehilangan motivasi mereka setelah Zhao Feng mendapatkannya. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mencuri senjata dewa di bawah standar dari Zhao Feng sekarang. Mata kiri pemuda itu kembali normal. Kekuatan jiwa kedua orang itu dekat dengan tingkat kaisar, dan karena garis keturunan, tubuh mereka, dan bantuan Black Destruction Serpent Dragon, akan sangat sulit untuk membunuh mereka. Zhao Feng melihat ke arah duo itu, melarikan diri. Dalam pertarungan langsung, peluang Zhao Feng menang melawan keduanya cukup tipis. Bahkan dengan bantuan Nan Gongsheng, kemungkinannya hanya 50-50. Tatapan mata dewa adalah teknik terbaik untuk menangkap atau membunuh keduanya, tetapi gagal. Namun, tujuan Zhao Feng pada dasarnya tercapai, dia mengajarkan dua Raja Ular Biru pelajaran sambil mengambil senjata dewa di bawah standar juga. Dia juga berhasil pamer di depan pasukan lain. Sekarang, saudara bela diri senior Zhuge dan para raja lainnya tidak berani menyerang Zhao Feng dan Nan Gongsheng ketika mereka melihat mereka. Metode indah apa yang kamu miliki, dan kamu berhasil membantu melawan mereka yang bukan manusia. Duo iblis berambut ungu palsu yang menyergap semua orang seharusnya adalah Raja Ular Biru dan Serigala Ilusionis 1000 Perubahan. Saudara bela diri senior Zhuge naik dan tersenyum. Teknik garis keturunan terlarang yang digunakan Zhao Feng mengejutkan semua orang. Terlepas dari saudara bela diri senior Zhuge, Zhao Yufei, dan beberapa lainnya, tidak ada orang lain yang terlalu dekat dengannya. Saya katakan bahwa Brother Zhao Feng tidak akan melakukan hal seperti itu. Zhao Yufei maju dengan gembira. Beberapa saat yang lalu, dia khawatir ketika dia melihat Zhao Feng berdiri melawan duo Blue Serpent King, tetapi pada akhirnya, dia masih orang yang ada di hatinya, orang yang dia kagumi dan kejar. Sepertinya ada beberapa orang yang mengerti. Zhao Feng memberikan anggukan samar ke arah saudara bela diri senior Zhuge. Zhao Feng mungkin mengejar duo Blue Serpent King dan memberi mereka pemukulan tentang masalah duo iblis berambut ungu palsu, tapi dia terlalu jijik untuk benar-benar menjelaskan masalah ini kepada semua orang. Saudara bela diri senior Zhuge melihat melalui identitas sejati non-manusia di gedung penyempurnaan, dan Zhao Feng mengagumi itu. Suara mendesing. Dengan kilatan perak dan ungu, Nan Gongsheng muncul di sebelah Zhao Feng. Duo iblis berambut ungu, hati beberapa raja dan raja setengah langkah bergetar. Duo iblis lengkap telah muncul di depan mereka. Yang menyerang beberapa saat yang lalu adalah Zhao Feng sendirian. Brother Zhao, senior martial Brother Zhuge berbicara, masih ada lebih dari 20 hari sampai Black Destruction Serpent Dragon masuk ke istana Xieyang. Saya berharap bahwa kita manusia dapat bekerja bersama dan menghadapi musuh ini bersama. Petik 2. Dengan kata lain, dia berharap iblis duo akan bekerja bersama mereka, atau setidaknya tidak menyebabkan konflik internal. Zhao Feng jelas tahu apa yang dia maksud dan mengangguk. Naga ular hitam tidak tertandingi, jadi kita harus menggunakan kecerdasan kita. Apakah itu berarti bahwa Brother Zhao memiliki semacam rencana? Sebuah cahaya melintas di mata senior martial Brother Zhuge. Keduanya saling bertukar pandang, tetapi keduanya tidak berbicara. Meskipun Zhao Feng tidak lagi memiliki tanda kehancuran lagi, itu tidak berarti saudara bela diri senior Zhuge adalah sama. Roar gelombang-gelombang-gelombang. Di luar istana Xieyang, tubuh naga Black Destruction Serpent Dragon yang berskala hitam berputar di udara saat menggunakan cakar dan ekornya untuk menghancurkan arai terlarang milik Tuhan. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak kekurangan dan lubang mulai muncul di arai terlarang milik Allah, pertahanannya melemah. Semua orang di dalam istana Xieyang selangkah lebih dekat ke kematian dengan setiap saat yang berlalu.
Zhao Feng tahu pasti bahwa naga ular hitam tidak tertandingi. Lagi pula, itu dulunya keberadaan yang bisa bertarung melawan dewa kuno. Paling tidak, naga ular hitam adalah demigod, dan kemungkinan besar telah mencapai alam ilahi surgawi. Hahaha, arai terlarang dari Tuhan lebih lemah dari yang saya kira. Saya akan bisa memasuki istana Xie yang dalam waktu 20 hari. Petik 2. Tawa gila terdengar di istana Xie yang saat Intent of Destruction muncul. Hati siapapun yang memiliki tanda kehancuran bergetar. Tinggal 20 hari lagi. Hati banyak ahli di istana Xie yang menjadi berat. Di pohon, banyak yang bisa terjadi dalam 20 hari. Zhao Feng perlahan bangkit dengan tatapan tenang. Bukannya dia belum pernah berada dalam situasi berbahaya seperti itu sebelumnya. Kembali pada hari itu, ia memasuki reruntuhan Saint Purple sebagai orang luar dan menghadapi 3 kekuatan bintang 2 sendirian sebagai Realm Spirit. Pengejaran maut juga sangat berbahaya, dia dikejar oleh salah satu kaisar Samudra Chang yang paling kuno dan paling kuat selama beberapa tahun. Namun, kali ini, lawannya adalah eksistensi yang tidak bisa ia kalahkan. Ayo pergi ke gedung perbaikan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng melompat ke tanah. Dia ingat bahwa masih ada beberapa item lengkap di rak senjata yang compang camping, termasuk perisai dan beberapa panah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para jenius yang mengejar Duo Blue Serpent King juga kembali ke Building of Refinement. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak cepat atau lambat. Biarkan aku memeriksa senjata dewa di bawah standar ini terlebih dahulu. Tatapan Zhao Feng mendarat di Amguard di lengannya. Bahan dari Amguard itu tampak seperti perunggu dan perak, tetapi itu terlihat sangat normal. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, ia bisa merasakan bahwa itu sangat tua dan menarik. The Misty Spatial World adalah senjata dewa tipe Space di bawah standar yang mendukung. Kemampuannya termasuk penyimpanan, bergerak melalui ruang, menetapkan tanda di ruang, teleportasi, dan berbagai hal lainnya, kata Nan Gongsheng dengan iri. Karena Nan Gongsheng berspesialisasi dalam space, dia tahu lebih banyak tentang legenda yang terkait dengan hukum space. Dengan bantuan Nan Gongsheng, Zhao Feng segera mengerti cara menggunakan senjata dewa yang di bawah standar ini. Cincin logam kuno di tangan Zhao Feng sekarang menjadi bagian dari masa lalu. Dunia tata ruang misti memiliki kemampuan untuk menyimpan barang karena memiliki dunia kecil sendiri, dan ruang di dalamnya beberapa kali lebih besar dari tempat kelahiran Zhao Feng di Cloud Country. Lebih jauh, dunia kecil ini tidak hanya pada tahap awal yang nyaris tidak terwujud seperti dunia kecil kaisar yang normal. Sens ilahi Zhao Feng, memasuki dunia tata ruang misti dan menyentuh dunia kecil di dalamnya. Dunia kecil ini mirip dengan reruntuhan Saint Ungu, ia memiliki hukumnya sendiri, gunung, sungai, udara, air, dan surga bumi Yuanqi. Bahkan ada beberapa binatang buas dan manusia. Seperti yang diharapkan dari senjata dewa di bawah standar. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berseru. Hal terbaik tentang dunia tata ruang misti adalah bahwa itu tidak mengharuskan pemilik untuk memiliki kultivasi yang tinggi. Begitu seseorang mendapatkan senjata dewa di bawah standar ini, itu adalah hal yang sama dengan segera menjadi penguasa dunia kecil mereka sendiri. Adapun kemampuan penyimpanan dari dunia tata ruang misti, karena itu adalah dimensi terpisah berdasarkan dunia kecil, itu jauh lebih stabil. Bahkan demigod akan merasa sulit untuk merusaknya. Selain itu, dunia tata ruang misti juga memiliki kemampuan untuk bergerak melalui ruang dan berpindah ke tempat-tempat tertentu. Secara teori, selama ada kekuatan yang cukup, kita dapat menggunakan Misty Spatial World untuk segera kembali ke Samudra Chang jika kita menetapkan tanda spasial di Tanah Suci Bela Diri Sejati, kata Nan Gongsheng dengan harapan. Kembali ke Samudra Chang, Zhao Feng melompat ketakutan. Dunia tata ruang misti memiliki kekuatan seperti itu. Bukan hanya pemilik dari Misty Spatial World yang dapat berteleportasi. Pemiliknya juga dapat mentransfer hal-hal lain ke lokasi yang jauh, Nan Gongsheng menambahkan. Kemampuan untuk pindah. Zhao Feng sangat gembira. Meskipun senjata dewa di bawah standar ini tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran, kemampuan pendukungnya menantang surga, dan nilainya yang sebenarnya mungkin dekat dengan senjata dewa kuno. Sayangnya, kita tidak bisa meninggalkan tanda spasial di dunia luar dari sini, kalau tidak kita bisa kembali ke benua kapan saja kita mau. Kita bahkan tidak perlu takut pada naga kerusakan kehancuran hitam, Nan Gongsheng menambahkan dengan menyesal. Mungkin, tapi mungkin tidak. Zhao Feng menggelengkan kepalanya.
Arai terlarang Tuhan di sekitar istana Xie yang sangat kuat, sehingga hal-hal yang bisa terjadi di tempat normal mungkin tidak dapat terjadi di sini. Namun, bahkan kemudian, Zhao Feng dan Nan Gongsheng sedikit menyesal. Jika Zhao Feng telah mendapatkan senjata dewa di bawah standar ini di dunia luar dan meninggalkan tanda spasial, ia bisa langsung berteleportasi dari sebagian besar tempat. Tentu saja, ada beberapa tanda spasial yang tersisa pada senjata dewa di bawah standar itu sendiri, tetapi mereka terlalu jauh untuk dirasakan, sehingga mereka tidak dapat digunakan untuk berteleportasi keluar dari sini. Bahkan jika dia bisa merasakannya, Zhao Feng tidak ingin menggunakannya. Siapa yang tahu seperti apa jebakan maut yang mungkin ia alami? Cheng, Zhao Feng dan Nan Gongsheng memasuki gedung pemurnian 6 sisi. Tuan, Deng Chao lapis baja perak dari Sky Suspension Palace mengirim pesan pribadi ke Zhao Feng. Melalui Deng Chao, Zhao Feng bisa melihat apa yang terjadi di gedung perbaikan bahkan jika dia tidak memasukinya. Di udara di dalam gedung penyempurnaan, kemajuan menuju pedang perunggu berkarat, bilah melengkung, dan kapak berlekuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Di antara mereka, pedang perunggu berkarat tingkat dewa kuno masih melepaskan sinar terang cahaya pedang hijau yang berinteraksi dengan cahaya pedang itu adalah sein pedang kecil. Mereka membentuk keseimbangan di udara, dan mereka bahkan menentang pembatasan terbang di istana Xieyang. Seseorang bisa dengan samar melihat tangan Little Sword Sein menyentuh pedang perunggu yang berkarat, dan dia tertutupi oleh kekuatan pedang dewa kuno yang compang camping yang bahkan kaisar tidak berani sentuh. Di sisi lain, dua senjata dewa di bawah standar akan dijinakkan. Kapak berlekuk mendarat di atas 3 pangeran kekaisaran. Pangeran ke-8, ke-9, dan ke-13 bekerja sama dan menggunakan teknik garis keturunan rahasia mereka untuk akhirnya mendapatkan pengakuan dari senjata dewa di bawah standar ini. Namun, yang paling maju adalah bilah melengkung. Ayo, Xuan Yuanwen membentuk gelombang cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari tangannya, yang melilit pisau melengkung. Pada saat yang sama, kekuatan luar biasa dan inten tingkat kaisarnya memenuhi udara, dan sepotong batu giok aneh di lehernya melepaskan cahaya putih bercahaya yang menutupi tubuhnya. Weng gelombang-gelombang jiang, bilah melengkung itu bergetar dan tiba-tiba berubah menjadi bilah bersisik kristal salju putih yang mendarat di tangan pemuda tampan itu. Pada saat ini, kilatan cahaya pedang seperti salju menebas udara, dan kekuatan pisau yang tak terlukiskan menerangi kawah. Tubuh semua raja berguncang, dan mereka merasa seperti jiwa mereka akan hancur. Xuan Yuanwen berhasil menggenggam pisau berskala kristal putih salju, dan wajahnya yang tampan memerah. Tepat pada saat ini, Zhao Feng dan Nan Gongsheng berjalan ke gedung penyempurnaan. Bab 852 menakut-nakuti orang banyak. Ketika Zhao Feng dan Nan Gongsheng memasuki Building of Refinement, indera mereka ditutupi oleh pisau berkedip yang menerangi seluruh area. Rasanya seperti perasaan sedingin es memangkas energi mental mereka. Cahaya pisau putih salju berseri-seri mengiris udara, dan gelombang petir bersalju tampaknya hampir memotong seluruh dimensi menjadi potongan-potongan. Xuan Yuanwen berhasil, seruan terdengar dari dalam Building of Refinement. Sebagian besar pakar memiliki ekspresi waspada dan hormat. Xuan Yuanwen memang layak menjadi keajaiban Sky Suspension Palace bintang 4. Dia telah menjadi seorang kaisar di usia yang sangat muda, dan dia dikenali oleh senjata dewa yang tidak memenuhi standar. Dia berada di peringkat ke-7 pada peringkat Imperial Genius, yang merupakan pembudidaya peringkat tertinggi di antara mereka yang telah memasuki dimensi ilusi ilahi. Jika dia bisa meninggalkan dimensi ilusi ilahi, dia pasti akan naik beberapa peringkat. Seperti yang diharapkan dari senjata dewa di bawah standar, langkah kaki Zhao Feng berhenti sejenak sebelum dia terus berjalan di dalam Building of Refinement. Meskipun dia telah mendapatkan senjata dewa yang di bawah standar, itu hanya senjata tipe pendukung dengan kemampuan ofensif yang tidak banyak. Di sisi lain, kekuatan bilah dewa di bawah standar itu telah melampaui batas seorang kaisar, bahkan bisa mengancam Mystic Light Realm Secret Lord. Tentu saja, Xuan Yuanwen tidak bisa sepenuhnya dan benar-benar mengendalikan senjata dewa yang di bawah standar. Hanya mendapatkan pengakuannya menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, wajah Xuan Yuanwen memerah saat dia mengedarkan semua kekuatannya untuk mengendalikan senjata dewa yang di bawah standar ini. Lebih tepatnya, dia tidak bertujuan untuk mengendalikannya, hanya menstabilkannya. Hanya demigods yang dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari senjata dewa yang di bawah standar, gumam Nan Gongsheng, dan dia dan Zhao Feng tidak bisa tidak memikirkan demigod Kun Yun.
Pada puncaknya, demigod Kun Yun mulia, dan dia dianggap kuat bahkan di antara demigods. Kembali di menara 10.000 harta karun di Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng dan Nan Gongsheng memperoleh busur pengunci langit dan pedang Qiankun, yang bahkan tidak dari tingkat tertinggi menara harta karun 10.000. Orang bisa membayangkan bahwa Demigod Kun Yun mungkin memiliki senjata suci warisan yang kuat, senjata ilahi tingkat surgawi, atau bahkan senjata dewa yang di bawah standar. Selamat, saudara bela diri senior Xuan Yuan. Para raja dari Sky Suspension Palace mengungkapkan ekspresi gembira serta beberapa iri dan kekaguman. Lindungi junior martial brother Xuan Yuan. Gadis berjubah aprikot memimpin beberapa orang dan berjaga di sekitar Xuan Yuan Wen. Suara mendesing. Saudara bela diri senior Zhuge juga mendekati dan mulai menjaga. Tidak perlu. Xuan Yuan Wen menarik napas dalam-dalam, dan kaisar intennya menjadi lebih keras dan lebih kuat dengan kekuatan dan hukum senjata Allah yang di bawah standar. Namun, energinya dikeluarkan. Pada saat yang sama, di tempat lain di gedung perbaikan. Cepat, tambah energi. 3 pangeran kekaisaran Gan Agung berusaha mendapatkan kapak berlekuk. Pangeran ke-9 adalah yang terkuat, dan dia berada di tengah. Kekuatan mereka mulai membuat kapak berlekuk perlahan turun. Weng gelombang-gelombang boom. Kapak berlekuk tiba-tiba berubah menjadi seukuran gunung kecil yang hampir mencapai puncak bangunan bersisi 6. Itu memancarkan cahaya gelap yang mengguncang udara. Pada saat ini, semua orang di dalam gedung perbaikan merasa tubuh mereka menjadi berat. Wah, beberapa raja yang lebih lemah meludahkan seteguk darah saat tubuh mereka bergetar. Kendalikan, 3 pangeran menggabungkan kekuatan dan berhasil menstabilkan kapak berlekuk seukuran gunung di depan mereka. Weng gelombang. Kapak raksasa itu mulai mengompres perlahan sampai lebih dari selusin meter, dan auranya mulai memudar. Karena kapak berlekuk adalah senjata berat, itu lebih sulit untuk dikendalikan, sehingga ketiga pangeran harus menggabungkan kekuatan mereka untuk menstabilkannya. Pada saat ini, 2 senjata dewa yang belum sempurna telah diperoleh. Imperial dan Sky Suspension Palace memiliki kekuatan terkuat, jadi para raja dari pasukan lain jelas tidak berani mencuri dari mereka. Apakah itu duo iblis berambut ungu? Seru seseorang. Awas, kedua pencuri itu kembali. Beberapa raja waspada. Lagi pula, duo iblis berambut ungu terkenal karena menyergap dan mencuri dari orang lain. Satu-satunya barang di Building of Refinement yang lengkap tampaknya berada di pangkalan senjata. Zhao Feng secara pribadi mengatakan kepada Nan Gongsheng. Setan iblis mulai berjalan menuju kedalaman kawah seolah tidak ada yang salah. Duo iblis berambut ungu, beraninya kalian kembali. Anda mencari mati. Petik 2. Ada beberapa raja di gedung penyempurnaan yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka berpikir bahwa mereka adalah duo iblis berambut ungu palsu sebelumnya. Hanya para raja yang pergi dan kembali yang memiliki respek di mata mereka. Ungu, berambut, setan, duo. Niat membunuh melintas di mata Xuan Yuan Wen setelah dia menstabilkan senjata dewa yang di bawah standar. Dalam sekejap, Magnificent Power dan Intent mengguncang dimensi jiwa dan menutupi Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Saudara bela diri junior, Xuan Yuan, berhenti. Saudara bela diri senior Zhuge ingin menghentikannya tetapi agak terlambat. Xuan Yuan Wen, memimpin, dan kami akan menangkap duo iblis bersama-sama. Ada banyak suara yang setuju dengan Xuan Yuan Wen menyerang duo iblis berambut ungu. Para raja lain dari Sky Suspension Palace, seperti gadis berjubah aprikot, juga tidak tahu apa yang sedang terjadi dan penuh permusuhan terhadap Zhao Feng. Duo iblis berambut ungu palsu telah menyergap bahkan Sky Suspension Palace. Ledakan, kekuatan luar biasa akan menutupi Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Beberapa raja yang mengetahui kebenaran berencana untuk menonton pertunjukan ini karena mereka telah melihat Zhao Feng mengalahkan duo Blue Serpent King sendirian. Apakah duo iblis berambut ungu bisa mundur tanpa cedera bahkan terhadap Xuan Yuan Wen, seorang kaisar yang menggunakan senjata dewa yang di bawah standar? Zhao Feng terkekeh dingin saat dia terus berjalan. Dia bahkan tidak berhenti. Weng gelombang-gelombang. Kabut putih menutupi keduanya. Dunia kecil. Senjata dewa bawah standar. Xuan Yuan Wen sedikit terkejut. Meskipun dia seorang kaisar, dia belum membentuk dunia kecilnya sendiri. Selanjutnya, dunia kecil dunia berkabut tata ruang itu bukan dunia kecil biasa. Hebatnya, niat Kaisar Xuan Yuan Wen seperti batu yang jatuh ke laut. Tidak ada tanda-tanda gangguan. Bagaimana ini mungkin?
Dunia kecil ada dalam dimensi fisik dan tidak memiliki banyak pertahanan terhadap kekuatan inten. Selanjutnya, semua dunia kecil dan domain ditekan di istana Xieyang, sehingga mereka tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Xuan Yuanwen sedikit bingung. Setelah menjadi seorang kaisar, dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Aku tidak percaya itu. Xuan Yuanwen mengedarkan maksud kaisarnya secara maksimal, dan kekuatannya yang luar biasa hancur menuju Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Jantung Nan Gongsheng berdetak kencang. Maksud kaisar ini tampaknya memiliki kemampuan untuk memotong semua maksud, dan itu menekan jiwanya. Namun, ejekan terbentuk di wajah Zhao Feng, dan adegan aneh muncul. Ledakan, tubuh Xuan Yuanwen tiba-tiba bergetar, dan dia mengerang saat halilintar dan kilat tampak. Menyala di jiwanya, junior martial brother Xuan Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Ekspresi wanita berjubah aprikot, senior martial brother Suge, dan teman-teman berubah secara dramatis. Tubuh Xuan Yuanwen bergetar, dan wajahnya memerah. Dia hampir kehilangan kendali atas senjata dewa yang kurang lancar di tangannya. Dia merasa bahwa Emperor Intennya telah diblokir oleh 10.000 busur petir abadi. Pertama kali, Kaisar Intennya seperti batu yang tenggelam ke laut, tetapi kali ini, ia melakukan serangan balasan. Dia bisa merasakan sensasi mati rasa dari Kaisar Intennya. Xuan Yuanwen, Anda lebih baik memegang senjata dewa di bawah standar Anda terlebih dahulu. Zhao Feng tersenyum ketika dia dan Nan Gongsheng terus berjalan menuju kawah seolah tidak ada yang terjadi. Kamu, wajah Xuan Yuanwen berubah menjadi hijau dan merah seolah-olah dia tersedak. Tidak ada yang sepenuhnya yakin tentang situasi dengan senjata dewa di bawah standar, tetapi setelah teralihkan barusan, Xuan Yuanwen hampir kehilangan kendali. Adegan ini membuat mulut para raja lain terbuka lebar. Dua pencuri itu berhasil mengabaikan niat Kaisar Xuan Yuanwen. Selain itu, Xuan Yuanwen tampaknya menjadi pihak yang kurang beruntung. Junior martial brother Xuan Yuan perlu menstabilkan senjata dewa yang di bawah standar dan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, yang memungkinkan duo iblis berhasil. Kekacauan pecah ketika para raja mulai berbicara satu sama lain, dan ekspresi mereka yang berencana untuk menonton pertunjukan sangat berwarna. Junior martial brother Xuan Yuan, ekspresi senior martial brother Suge serius saat dia meletakkan tangan di bahu Xuan Yuanwen. Saudara bela diri senior Suge. Xuan Yuanwen melirik saudara bela diri senior Suge setelah menstabilkan senjata dewa di bawah standar. Ini adalah cerita yang panjang, tapi kita seharusnya tidak menyinggung Zhao Feng jika kita bisa membantu, kata saudara bela diri senior Suge dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, para raja lainnya dari Sky Suspension Palace, termasuk perempuan berjubah aprikot, tertegun. Meskipun kekuatan duo iblis berambut ungu sudah mengejutkan mereka menempatkan lebih penting pada mereka setelah mendengar kata-kata senior martial brother Suge. Pencuri-pencuri itu berhasil mendapatkan dunia tata ruang berkabut, dan bahkan Xuan Yuanwen tidak bisa menekan mereka. Pangeran ke-13 mengertakkan gigi ketika kebencian menyalip wajahnya. Pangeran ke-8 dan Luo Zun bertukar pandang dengan ekspresi serius. Mereka telah berinteraksi dengan Zhao Feng lebih dari sekali atau dua kali, tetapi setiap kali mereka bertemu Zhao Feng, ia tampak menjadi lebih misterius dari sebelumnya. Lawan ini hanyalah lubang tanpa dasar, semakin dalam, semakin mereka merasa takut. Pada saat ini, duo iblis berambut ungu berjalan di sekitar kawah langkah demi langkah, dan rute yang mereka ambil sama persis dengan Raja Ular Biru sebelumnya. Beberapa raja yang telah kembali memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi. Duo iblis berambut ungu dari sebelumnya adalah Raja Ular Biru dan 1000 ilusionis dragon. Mereka dikalahkan oleh Zhao Feng sendirian, dan dia mencuri senjata dewa di bawah standar dari mereka. Para raja yang menerima berita ini terpana. Bahkan mata Xuan Yuanwen menjadi waspada saat dia melihat ke arah duo setan setelah mendengar berita ini. Pada saat ini, 3 kekuatan terkuat, Xuan Yuanwen, 3 pangeran, dan Sein pedang kecil, terganggu karena senjata tak tertandingi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng masuk pada saat ini berarti bahwa mereka tidak takut pada apapun. Zhao Feng, jika kita benar-benar bertarung barusan, Nan Gongsheng mulai berkeringat. Peluang kami untuk menang melawan Xuan Yuanwen atau 3 pangeran rendah. Tetapi situasinya di bawah kendali kami. Zhao Feng tersenyum tipis. Mendengar itu, Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling, dan semua raja dari pasukan lain memiliki ekspresi waspada dan tidak berani menatap langsung ke matanya.
Bab 853 Panah Pembunuh Dewa. Di gedung pemurnian 6 sisi, Zhao Feng dan Nan Gongsheng perlahan-lahan berjalan melewati kawah menuju ke kedalaman di mana dudukan senjata yang compang camping berada. Semua raja elit yang hadir diam-diam. Tidak ada yang berani menantang mereka setelah Suan Yuan Wen melakukannya dan gagal. Para raja semua menghela napas ketika mereka dengan hati-hati memandangi punggung kedua sosok berambut ungu itu. Tindakan duo ini menarik perhatian semua orang. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Kaisar Langit bermata kiri? Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam saat emosi kompleks muncul di wajahnya. Dia yakin bahwa mereka berhasil menekan semua orang yang hadir. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berjalan dengan ritme aneh ketika mereka mendekati penyangga senjata di sisi lain kawah. Panas yang menakutkan menekan tubuh petir suci Zhao Feng. Itu sangat sulit bahkan bagi Raja Ular Biru, yang memiliki tubuh dan garis keturunan yang kuat, untuk mendapatkan satu senjata dewa yang tidak memenuhi standar pada dudukan senjata. Ice Imperial Spear. Lapisan cairan biru es mengalir di sekitar tubuh Zhao Feng dan membentuk penghalang biru es transparan. Weng gelombang-gelombang. Penghalang biru es panjangnya 1 yard, dan itu melindungi Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Su gelombang-gelombang-gelombang. Uap muncul di permukaan penghalang berwarna biru es saat panas mulai mengikisnya. Ketika mereka benar-benar mendekati penyangga senjata, panas yang menakutkan sudah cukup untuk mengubah Void God Realm Kings menjadi abu dan melukai Kaisar. Riak cahaya perak dan ungu berkilauan di sekitar Nan Gongsheng dalam penghalang biru es dan membantu menahan panas. Namun, keringat masih mulai muncul di dahinya, dan kakinya mulai terbakar. Weng gelombang-gelombang. Cahaya keemasan samar melintas di sekitar tubuh Zhao Feng saat ia menggunakan kekuatan fisiknya yang kuat untuk melakukan pemanasan secara langsung. Kekuatan garis keturunan dan tubuhku mungkin sedikit lebih lemah dari Wei Jing, dan tubuh Nan Gongsheng tidak sekuat naga 1000 Illusionist Dragon. Mata Zhao Feng berbinar saat dia sampai pada kesimpulan ini. Lagi pula, tubuh dan garis keturunan Blue Serpent King sangat dekat dengan True Dragon Rache, jadi itu jelas sangat kuat. Jika dudukan senjata mudah dijangkau, itu bukan giliran Blue Serpent King atau Zhao Feng, raja-raja lain sudah mengambil semuanya. Namun, Zhao Feng tidak menyerah, mata kirinya terkunci ke penyangga senjata yang sudah compang camping. Ada 3 panah, perisai, dan pedang giok hijau tipis-tipis. Semua barang itu harus menjadi senjata dewa yang di bawah standar. Akan sangat sulit untuk mendapatkannya, pikir Zhao Feng. The Misty Spatial World adalah senjata dewa tipe pendukung yang tidak memiliki banyak kemampuan ofensif. Sekop yang didapat kucing pencuri itu mungkin serupa, kemungkinan besar itu bukan senjata ofensif. Dari 3 item yang tersisa, panah dan pedang tipis adalah senjata ofensif sementara perisai itu untuk pertahanan. Gerakan spasial, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba melepaskan riak yang menutupi ketiga panah, dan pusaran air muncul di tengah-tengah riak. Weng gelombang-gelombang. Udara mulai bersenandung ketika masing-masing dari 3 panah memancarkan cahaya berwarna emas ilahi. Panah berkarat yang tampak normal menjadi emas merah dan melepaskan cahaya ilahi yang menembus. Zhao Feng dan Nan Gongsheng merasa seolah-olah ruang itu sendiri telah ditusuk, dan semua jiwa raja merasakan sakit yang tajam. Mereka merasa putus asa dan takut, seolah-olah mereka dibantai dengan kejam. Itu adalah panah pembunuh dewa. Meskipun panah itu kecil, masing-masing panah itu sebanding dengan senjata dewa yang di bawah standar. Nilai gabungan mereka tidak kurang dari senjata dewa di bawah normal. Petik 2. Para ahli dari Sky Suspension Palace dan para kekaisaran mengenali panah-panah ini. Pada saat ini, Zhao Feng dan Nan Gongsheng harus menghadapi aura tajam dan tembus pandang yang tampaknya mampu menembus surga dan bumi. Tubuh Nan Gongsheng menjadi sedikit dingin. Meskipun dia menghadapi panas tungku yang mengerikan, hatinya dingin. 3 panah ini lebih kecil, jadi mereka seharusnya lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan senjata dewa yang di bawah standar yang diperoleh Suan Yuan Wen dan para kekaisaran. Ekspresi Zhao Feng tetap sama. Bahkan jika mereka juga senjata dewa yang di bawah standar, ketiga panah ini tidak memiliki banyak bahan, dan mereka belum dipegang oleh para ahli yang kuat seperti senjata dewa di bawah standar lainnya. Senjata-senjata lain memiliki intens dan hukum para ahli yang kuat menyatu ke dalam esensi mereka. Secara naluriah, Zhao Feng merasa bahwa mendapatkan ketiga panah ini akan lebih mudah daripada senjata lainnya. Yang paling penting adalah ketiga anak panah ini tidak memiliki pemilik. Zhao Feng,
Apakah Anda punya ide? Jika bisa mendapatkan ketiga dewa pembantaian panah itu dan menggunakannya dengan Skylocking Bow Anda akan dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, kata Nan Gongsheng dengan sedikit minat. Tidak terlalu sulit untuk mendapatkan panah itu sendiri, tetapi sampai ke stand senjata adalah akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan 3 panah pembunuh dewa untuk terbang sendiri. Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir, panas di pusat itu adalah sesuatu yang bahkan Kaisar tidak bisa tahan. Blue Serpent King tidak bisa melakukannya, dan Zhao Feng tidak bisa kecuali tubuh petir suci tiba-tiba menerobos ke tingkat yang lebih tinggi atau menjadi sangat tangguh terhadap api. Sayangnya, Zhao Feng masih belum mengolah api petir angin. Miao miao. Pada saat ini, kucing kecil pencuri itu muncul memegang sekop. Zhao Feng dan Nan Gongsheng keduanya melirik sekop yang dipegang kucing pencuri kecil itu. Sekop ini juga berasal dari pangkalan senjata. Dang, kucing kecil pencuri itu menggali sekop ke tanah, dan percikan terbang kemana-mana ketika sebuah lubang kecil muncul di bahan khusus lantai. Weng gelombang-gelombang. Pada saat yang sama, panah, perisai, dan pedang tipis semuanya bersenandung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Panah, yang terkecil, terbang ke udara. Bang, perisai itu jatuh ke tanah, dan pedang batu giok tipis itu melayang ke udara dan memancarkan kekuatan yang dimiliki senjata-senjata dewa di bawah standar. Nan Gongsheng langsung merasa tidak bisa bernapas. Zhao Feng telah memulihkan sebagian dari intensi Kaisar dan mata spiritual Tuhannya sangat ulet terhadap energi mental, jadi dia tidak takut. Namun, mereka berdua melihat sekop di cakar kucing kecil pencuri dengan ekspresi aneh. Dang, sekop di kaki si pencuri kucing menggali tanah sekali lagi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa material legendaris di dekatnya, seperti God Fallen Metal, semua dengan cepat berkumpul menuju lokasi ini. Sekop di kaki kucing kecil pencuri itu seperti magnet karena semua bahan terlontar. Adegan ini membuat semua mata raja menonjol. Dengan lambaian tangannya, Zhao Feng memasukkan mereka ke dalam dunia tata ruang berkabutnya. Wosh gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, salah satu panah pembunuh dewa sedang terbang ke arah ini. Ayo, Zhao Feng mengangkat ambuardnya. Hu gelombang-gelombang sua, dengan lapisan kabut putih, God Slaying Arrow dilahap. Sangat mudah, para raja, yang menahan napas, tertegun. Ini terutama berlaku untuk 3 pangeran kekaisaran, mereka menggunakan segala yang mereka miliki hanya untuk akhirnya mendapatkan 1 senjata dewa di bawah standar, dan 1 hanya terbang ke pangkuan Zhao Feng. Jadi itu sebabnya, The Misty Spatial World bukan harta penyimpanan biasa, ini adalah item peringkat dewa di bawah standar. Itu berarti dapat dengan mudah menyimpan barang-barang dewa di bawah standar lainnya. Selain itu, panah pembunuh dewa itu bahkan tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Nan Gongsheng mengerti, kesulitan mendapatkan senjata dewa di bawah standar dengan menggunakan benda dewa di bawah standar jauh lebih rendah daripada tanpa senjata. Jika ketiga pangeran memiliki item penyimpanan dewa di bawah standar mereka sendiri, mereka akan bisa menjinakkan kapak berlekuk dengan mudah. Suara mendesing, suara mendesing. 2 panah pembunuh dewa lainnya terbang ke arah yang berbeda, dan jiwa raja lainnya hampir meledak. Ketakutan memenuhi tubuh mereka. God Slaying Arrows bukan satu-satunya item yang terganggu, pedang batu giok tipis juga. Cepat, jangan biarkan duo iblis berambut ungu mendapatkan semua senjata dewa yang di bawah standar. Petik 2. Beberapa raja dari Kekaisaran, Sky Sword Pavilion, keluarga Duanmu, dan pasukan lainnya semuanya mengambil tindakan. Dari para Kekaisaran, Luo Zun tingkat domain dan Penatua berkerut menuju salah satu dewa pembunuh panah, sedangkan perempuan berjubah hitam dingin dari Sky Sword Pavilion dan Zhao Yufei menyerbu ke arah pedang giok tipis. Kita tidak bisa mengabaikan begitu saja senjata Tuhan yang di bawah standar. Bagaimana kalau aku menguji kekuatan duo iblis berambut ungu? Gadis berjubah aprikot dari Sky Suspension Palace tersenyum. Wanita berjubah aprikot terbang ke depan dengan kilatan cahaya multiwarna, dan kecepatannya lebih besar dari beberapa raja tingkat domain. Pada saat ini, semua orang bertarung satu sama lain, dan sumber dari itu adalah kucing pencuri kecil. Miao, kucing kecil pencuri itu menggali sekop ke tanah sekali lagi, dan perisai itu berdengung ketika hantu binatang hijau terbentuk. Karena berat dan ukuran perisai sangat berbeda, itu tidak terganggu dengan cara yang sama.
Dalam hal pelanggaran, saya memiliki pedang Qiankun, tapi saya tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Perisai ini sangat cocok untukku. Keganasan muncul di mata Nan Gongsheng. Setelah dia berbicara, cahaya perak ungu jahat memancar dari tubuhnya, dan kabut berwarna ungu darah merembes keluar darinya yang membuat aura di dekatnya bergetar. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh dewa jahat, dan efeknya sebanding dengan kemampuan garis keturunan alami Zhao Yufei. Weng gelombang-gelombang, seolah merasakan sesuatu, perisai di depan dudukan senjata tiba-tiba melebar hingga terlihat seperti pintu perunggu kecil, dan hantu binatang hijau kuno tampak menjadi nyata ketika tiba-tiba meraung. Perisai seukuran pintu akhirnya melayang ke udara dan memancarkan tekanan senjata dewa di bawah standar. Itu lebih lengkap, jadi itu bahkan lebih baik daripada yang diperoleh oleh Xuan Yuan Wen dan Kekaisaran. Namun, ini berarti bahwa tekanan Nan Gongsheng harus hadapi meningkat. Jangan memaksanya, Zhao Feng memperingatkan. Alasan yang paling mungkin bahwa perisai binatang buas telah merasakan sesuatu adalah karena Evil God Crystal. Hanya demigod dan dewa yang benar-benar bisa menggunakan kekuatan senjata dewa di bawah standar. Setelah mempelajari teknik jahat suci, penguasaan Nan Gongsheng tentang kekuatan dewa jahat kristal telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Jika tidak, ia tidak akan bisa meningkatkan perhatian perisai. Pergi. Sepasang sepatu hijau di kaki Zhao Feng melepaskan semburan api hijau, dan cahaya kemasan kekuatan fisik berkilau di sekelilingnya. Sebuah penghalang biru es menutupi Zhao Feng dan Nan Gongsheng ketika mereka mencapai tempat di mana duo Raja Ular Biru telah mencapai sebelumnya. Su gelombang-gelombang-gelombang. Asap keluar dari sepatu hijau Zhao Feng karena panas ekstrim. Karena panas terutama berasal dari tanah, sepatu memblokir sebagian besar panas untuk Zhao Feng. Nan Gongsheng tidak memiliki tubuh yang kuat, jadi dia melangkah ke bahu Zhao Feng. Dia mengungkapkan tatapan syukur, sementara Zhao Feng berusaha mengejar dewa pembunuh panah lainnya, dia meluangkan waktu untuk membantu Nan Gongsheng. Foom, cambuk perak ungu terbentuk di tangan Nan Gongsheng, dan dia meluncurkannya di udara dan berhasil membungkus perisai binatang hantu perunggu. Bab 854 Jiwa Abadi. Salah satu kaki Nan Gongsheng melangkah ke bahu Zhao Feng, sehingga seluruh tubuhnya berada di atas tanah. Ini berarti bahwa dia hanya harus menghadapi 50-60% dari panas. Suara mendesing. Sebuah cambuk perak tingkat bumi di tangannya akhirnya berhasil membungkus dirinya sendiri di sekitar perisai binatang buas perunggu dengan kilat ungu dan perak. Su gelombang-gelombang. Cambuk perak tingkat bumi menunjukkan tanda-tanda mencair. Panas yang menakutkan menyebar melintasi cambuk dan telapak tangan Nan Gongsheng mulai merokok, tapi untungnya, dia berada di Ice Imperial Barrier milik Zhao Feng, yang menurunkan panasnya. Ayo, Nan Gongsheng mengedarkan teknik jahat suci dan teknik spasialnya. Riak perak terbentuk di dekat permukaan senjata kelas bumi, dan kekuatan isap besar muncul. Perisai perunggu ditarik dan tekanan dari senjata dewa yang di bawah standar melonjak, hampir melebihi batas Nan Gongsheng. Wajah Nan Gongsheng menjadi benar-benar merah, tetapi ia mengaktifkan domain spasial pada saat kritis, dan lapisan kabut berwarna ungu dan darah berdesir di seluruh area. Pada saat ini, tanda berwarna ungu dan darah di dahi Nan Gongsheng berkedip, dan rambutnya berubah menjadi ungu dan merah. Kekuatan jahat yang memancar darinya meningkat ke tingkat yang baru. Weng gelombang-gelombang boom. Wilayah spasialnya, yang telah menyatu dengan Evil God Crystal, tampaknya memiliki kemampuan dunia kecil sebagai sinar terang dari cahaya berwarna ungu dan darah yang menyelimuti perisai. Sukses! Kegembiraan dan sukacita melintas di mata Nan Gongsheng. Zhao Feng memiliki ekspresi memuji. Pada saat kritis, penggunaan Evil God Crystal Nan Gongsheng menjadi sempurna. Setelah menumbuhkan teknik jahat suci, kendali Nan Gongsheng atas Evil God Crystal telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Inti dari domain spasial Nan Gongsheng adalah Evil God Crystal, dan didukung oleh banyak kristal dewa di bawah standar. Dapat dikatakan bahwa, terhadap domain apapun yang bukan dunia kecil, domain spasial Nan Gongsheng tidak tertandingi. Tangan Nan Gongsheng mulai terbakar, dan dia segera melepaskan senjata kelas bumi yang mencair. Mundur untuk sekarang. Zhao Feng mengerang saat kakinya mulai terbakar juga. Dia telah tinggal di lokasi yang sama bahkan lebih lama dari Blue Serpent King. Orang harus tahu bahwa tubuh dan garis keturunan Raja Ular Biru dekat dengan ras naga sejati, dan naga es pada saat itu. Su gelombang-gelombang-gelombang-gelombang.
Sepatu di kaki Zhao Feng mulai merokok, dan mereka hampir terbakar. Peng, Zhao Feng mengedarkan kekuatan fisiknya, dan dia menembak keluar daerah seperti roket saat dia menuju ke arah dewa pembunuh panah lainnya. Retak, begitu dia meninggalkan tanah, sepatu Zhao Feng melepaskan semburan api hijau sebelum berubah menjadi hitam. Wosh gelombang 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 gelombang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng meninggalkan tempat mereka hanya berdiri dengan kecepatan yang sangat cepat. Target mereka adalah panah pembunuh dewa yang kedua. Sekarang ada total 2 panah pembunuh dewa, dan beberapa Void God Realm Kings bertarung untuk yang terdekat. Terlepas dari apapun, itu masih merupakan senjata dewa yang di bawah standar. Orang yang memiliki keuntungan terbesar saat ini adalah wanita berjubah aprikot dari Sky Suspension Palace. Ayo, wanita berjubah aprikot dengan lembut mengetuk dengan jarinya, dan sinar cahaya 3 warna berputar di udara dan berinteraksi dengan God Slaying Arrow. Dibandingkan dengan senjata lain, lebih mudah untuk mendapatkan panah pembunuh dewa. Para raja di dekatnya didorong kembali oleh sinar cahaya 3 warna yang kuat sebelum mereka bahkan bisa mendekat. Wanita berjubah aprikot ini adalah salah satu dari 3 pusat kekuatan Sky Suspension Palace. Panah pembunuh dewa ini adalah milikku, kata Zhao Feng tanpa ekspresi. Wanita berjubah aprikot itu tersenyum dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, maka ayo ambil. Senjata dewa yang kurang standar adalah sesuatu yang bahkan Mystic Light Realm Secret Lord dan Demigods tidak bisa melawan. Wanita berjubah aprikot tertarik pada seberapa kuat Zhao Feng, jadi dia ingin menguji kekuatannya. Biarkan aku yang menangani ini. Nan Gongsheng terkekeh dingin ketika dia berubah menjadi kilatan perak dan ungu dan melintas ke arah wanita berjubah aprikot. Wanita berjubah aprikot itu merasakan gelombang kekuatan jahat yang sangat besar menimpa, dan kekuatan ini memiliki kekuatan space bergabung ke dalam. Itu secepat kilat dan sangat sulit untuk dilawan. Triple Layered Lotus Flame, teriak wanita berjubah aprikot itu, dan cahaya 3 warna di tubuhnya tiba-tiba bergetar dan membentuk 3 lotus. Saat ini, ketiga bunga teratai itu tampak mekar. Selain itu, setiap lapisan lotus ini memiliki elemen yang berbeda. Warna hijau, merah, dan ungu masing-masing mewakili angin, api, dan kilat. Ledakan, peng, 3 bunga teratai bermekaran saling bersentuhan melawan gelombang ungu dan perak. Perempuan ini bahkan sedikit lebih kuat daripada raja-raja tingkat puncak. Ekspresi Nan Gongsheng menjadi serius ketika lapisan cahaya berwarna ungu dan darah dengan kilau perak muncul di sekitarnya. Kilau perak memancarkan kekuatan jahat yang bisa membuat ekspresi bahkan kaisar berubah. Retak, ledakan, Nan Gongsheng mendorong tangannya keluar, dan domain spasial di belakangnya menerobos domain spasial wanita berjubah aprikot. Orang ini sangat aneh. Wajah wanita berjubah aprikot itu memerah saat dia mundur. Adegan ini menyebabkan ekspresi Suan Yuanwen dan senior martial Brother Suge berubah. Berita tentang Nan Gongsheng yang menakutkan dalam hal serangan fisik tidak palsu, dan dia memang telah menggabungkan Evil God Crystal ke dalam domain spasialnya, gumam saudara bela diri senior Suge. Orang yang paling misterius dan menakutkan dari duo iblis berambut ungu jelas-jelas adalah Zhao Feng, tetapi budidaya Zhao Feng rendah. Terlepas dari kenyataan bahwa tubuhnya relatif kuat, aspek fisiknya yang lain tidak. Zhao Feng menakutkan karena kemampuannya dalam dimensi jiwa. Satu adalah monster dalam dimensi fisik sementara yang lain menantang surga dalam dimensi jiwa. Duo iblis berambut ungu adalah kombinasi sempurna. Ayo, Zhao Feng tertawa ketika lapisan kabut putih berkedip dan menelan dewa pembunuh panah perak. Wanita berjubah aprikot itu menenangkan dirinya ketika ombak menggoncang hatinya. Duo iblis berambut ungu bahkan belum menyerangnya bersama, Zhao Feng yang lebih misterius tidak melakukan apapun. Nan Gongsheng sendiri mampu menekannya. Hanya dalam satu pertukaran, wanita berjubah aprikot didorong mundur, dan panah pembunuh dewa kedua diperoleh oleh Zhao Feng. Pada saat yang sama, panah pembunuh dewa ketiga diperoleh oleh Luo Zun dan Penatua yang kusut. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tidak mencoba memaksa. Adapun senjata dewa di bawah standar terakhir, pertarungan untuk pedang giok tipis telah mencapai tahap terakhir juga. 18 surga pedang. Sinar pedang inten yang kuat keluar dari mata wanita berjubah hitam dari Sky Sword Pavilion, dan pedang kristal setengah transparan membentuk pusaran cahaya pedang. Ledakan, ledakan, sua, setiap kali pedang kristal bergerak, angin puyuh akan mengaum. Di dunia luar, itu akan cukup untuk membelah gunung dan danau.
Normal Void God Realm Kings tidak bisa memblokir bahkan satu pedang miliknya. Dalam hal kekuatan, dia sebanding dengan Jiu Wuji sebelum dia memasuki istana Xieyang. Namun, lawannya bahkan lebih kuat. Ding, 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 sesosok ungu terbang ke udara. Kulitnya seperti kristal karena dengan mudah memblokir serangan-serangan. Kamu bukan pertandinganku. Zhao Yufei mengulurkan tangan seperti batu giok yang tampaknya bahkan bukan milik manusia, dan riak ungu langsung merobek pelanggaran gadis berjubah hitam itu. Gadis berjubah hitam sudah menggunakan gerakan pembunuhannya, tapi dia bahkan tidak bisa melukai lawan. Senyum pahit terbentuk di wajahnya. Ceng, ceng, tepat pada saat ini, lapisan perak dan ungu terbang ke tempat mereka bertarung. Duo iblis berambut ungu. Ekspresi gadis berjubah hitam itu berubah ketika dia mengungkapkan tatapan waspada. The Little Sword Saint telah berubah menjadi pedang saat ini dan saat ini dalam keadaan misterius. Dia mungkin satu-satunya yang bisa menangani setan iblis berambut ungu yang paling merepotkan ini, dan tidak ada yang tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Yufei, izinkan saya untuk membantu Anda. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan kabut putih dunia kecil memblokir pedang giok hijau gelap agar tidak kabur. Saudara Feng, Anda datang tepat pada waktunya. Zhao Yufei mengungkapkan ekspresi gembira saat dia mengedarkan dunia kecilnya dan membentuk serangan menjepit dengan Zhao Feng. Pada saat yang sama, garis keturunan ras spiritualnya memanggil lonjakan besar Yuan Qi, yang menutupi pedang giok hijau gelap. Nan Gongsheng melambaikan tangannya, dan sinar perak ungu melesat ke arah senjata dewa yang di bawah standar. Beberapa saat kemudian, dengan kekuatan gabungan mereka, Zhao Yufei berhasil mendapatkan pedang giok tipis. Terima kasih, Brother Feng dan Senior Martial Brother Nangong. Senjata dewa yang di bawah standar ini tampaknya berasal dari elemen kayu, jadi jika aku memberikannya kepada saudara bela diri senior Duanmu, dia mungkin bisa melepaskan lebih banyak kekuatannya, kata Zhao Yufei dengan gembira. Sangatlah sulit bagi Real God Void untuk melepaskan kekuatan senjata dewa yang di bawah standar. Mungkin seseorang sekuat yang bisa dicoba oleh Suan Yuanwen, tetapi itu tidak akan sangat efisien. Mengesampingkan senjata dewa di bawah standar, kaisar normal akan merasa sulit untuk melepaskan kekuatan penuh dari suatu item bahkan untuk senjata tingkat surgawi dan senjata suci warisan. Setiap senjata dewa yang kurang lancar yang diperoleh di sini kemungkinan besar akan diberikan kepada pasukan di belakang siapapun yang mendapatkannya, dan mereka dapat menjadi kartu pembunuh yang dapat mempengaruhi nasib seluruh benua. Tentu saja, dunia tata ruang Zhao Feng mesti berbeda. Itu hanya item jenis pendukung, jadi tidak memiliki persyaratan tinggi untuk budidaya. Karena keluarga Duanmu telah memperoleh satu senjata dewa di bawah standar, mereka jelas sangat gembira, tetapi satu-satunya senjata dewa kuno di gedung pemurnian belum diperoleh. Di udara, cahaya pedang yang adalah Little Sword Saint mulai bergabung dengan pedang perunggu berkarat yang mengeluarkan cahaya pedang hijau. Semua orang bisa melihat bahwa tangan Little Sword Saint sudah ada di pedang dewa kuno yang compang camping. Sangat aneh, benar Yuan Saint kecil dan aura kehidupan telah mencapai batas, tetapi jiwanya dan pedang niat telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Zhao Feng terkejut dengan apa yang dilihat mata kirinya. The Little Sword Saint telah membakar Yuan sejati dan jiwanya untuk berubah menjadi pedang, tetapi ini sebenarnya meningkatkan kekuatan jiwanya. Secara teori, jika jiwa seseorang menjadi lebih kuat, umur mereka juga akan naik, tapi sayangnya, tubuh Saint pedang kecil telah mencapai batasnya. Kekuatan hidupnya mulai layu. Senior Sword Saint mendapatkan pengakuan dari senjata dewa kuno, tetapi sayangnya, hidupnya telah mencapai akhir. Gadis berjubah hitam dan teman-temannya dari Sky Sword Pavilion memiliki ekspresi penyesalan dan simpatik, dan semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi hormat. Beberapa, raja menghela nafas dan mulai mundur. Selain dari Little Sword Saint, tidak ada orang lain yang memiliki pemahaman yang begitu tinggi tentang pedang Dao atau keberanian untuk menyerahkan hidup mereka dan berubah menjadi pedang. Satu-satunya yang diakui pedang dewa kuno adalah pedang kecil Saint. Zhao Feng berbicara dengan nada serius, meskipun kehidupan akan selalu berakhir, jiwa tetap abadi. Jiwa yang abadi, gadis berjubah hitam dan teman-temannya dari Sky Sword Pavilion berguncang dan mulai berpikir. Weng gelombang jiang, seolah merasakan sesuatu. Cahaya pedang terang yang telah diubah oleh Little Sword Saint tiba-tiba mulai redup. Bab 855 memanggil Dewa Jahat. Di udara,
cahaya pedang terang yang adalah Little Sword Sein tiba-tiba mulai redup, dan hukum pedang Dao mulai berputar. Sein pedang kecil, The Little Sword Sein tersenyum ketika dagingnya mulai menjadi transparan. Senyum di wajahnya masih santai dan acuh tak acuh. Dia pertama kali melirik orang-orang dari Sky Sword Pavilion, lalu yang lain di dalam gedung penyempurnaan. Di antara kelompok kedua itu, tatapan Little Sword Sein mendarat di Zhao Feng, dan dia mengangguk ke arah yang terakhir. Pemahamannya tentang pedang Dao telah mencapai tingkat yang tak terduga, dan dia telah menyerah pada kehidupan. Zhao Feng dipenuhi dengan rasa hormat. Zhao Feng merasakan bahwa pemahaman Sein pedang kecil tentang pedang Dao telah mencapai tingkat puncak kaisar, atau bahkan mungkin tingkat Mystic Light Realm Secret Lord. Namun, alam cahaya mistik berbeda dari alam Dewa Void. Itu bukan hanya perubahan sederhana dalam jiwa, itu juga sangat mementingkan aspek fisik. Ini berarti bahwa, bahkan jika jiwa seseorang mencapai persyaratan untuk maju, itu tidak akan mudah untuk menerobos ke alam cahaya mistik jika mereka tidak memiliki kemampuan fisik yang sesuai. Sekarang, Zhao Feng bahkan tidak bisa melihat tingkat pemahaman pedang Dao pedang kecil. Satu hal yang pasti, pemahaman dan penguasaan pedang kecil Sein terhadap pedang Dao telah melampaui semua ahli yang pernah dilihat Zhao Feng, termasuk Kaisar Pedang Dao dari Tanah Suci Bela Diri Sejati. Daging Little Sword Sein mulai menjadi lebih redup seperti salju yang mencair. Kamu, apa yang kamu katakan kepada Senior Sword Sein? Gadis dan perusahaan berjubah hitam menatap Zhao Feng dengan permusuhan dan ketidakpuasan. The Little Sword Sein belum mencapai akhir hidupnya, tapi Zhao Feng mengatakan sesuatu, dan kekuatan hidup Little Sword Sein tiba-tiba mulai memudar lebih cepat. Sangat disayangkan. Kehidupan dan jiwa Anda mencapai batasnya pada saat terakhir, jika tidak, Anda hanya perlu mengambil alih tubuh lain dan kembali berkultivasi. Menerobos ke alam cahaya mistik tidak akan menjadi masalah di masa depan, kata Zhao Feng menyesal. Sulit bagi seseorang untuk mengambil alih tubuh lain hanya dengan inten atau partial dot. Pikiran inten dan partial dibuat dari energi mental dan pemahaman hukum. Mereka tidak ada hubungannya dengan jiwa sendiri. Persyaratan terendah untuk mengambil alih tubuh adalah jiwa parsial karena itu berisi sepotong jiwa yang sebenarnya. Sebelum demigod Kun Yun terlahir kembali dengan darah, ia telah menanamkan aura jiwanya ke dalam daging tubuh suci abadinya dengan teknik khusus ketika ia masih hidup. Itu karena ini bahwa Kun Yun hanya membutuhkan satu tetes darah dan pemikiran partial untuk menghidupkan kembali. Namun, kehidupan dan jiwa santa kecil itu mencapai batasnya setelah dinyalakan, yang pada dasarnya sama dengan kematian total. Kehidupan dan jiwanya adalah apa yang memicu pedang niatnya. Saya mati tanpa penyesalan setelah melampaui pemahaman saya sebelumnya tentang pedang. The Little Sword Sein mengungkapkan senyum puas sebelum dia meninggal. Weng gelombang Jiang. Detik berikutnya, hantu pedang spiritual dari mana aura Sein pedang kecil bisa dirasakan bergabung menjadi pedang perunggu berkarat. Sua, pedang dewa kuno yang compang camping mulai bergetar, dan gelombang cahaya pedang hijau dingin dengan kekuatan yang tak tertandingi memaksa semua orang kembali. Namun, meskipun pedang dewa kuno yang compang camping itu kuat, itu tidak membahayakan siapapun. Senior Sword Sein, gadis berjubah hitam dari Sky Sword Pavilion memiliki ekspresi terkejut saat dia sekarang memegang pedang compang camping hijau di tangannya. Pada saat ini, pandangan semua orang mendarat pada gadis berjubah hitam. Dia punya senjata dewa kuno. Modong Yao itu adalah keajaiban Sky Sword Pavilion. Melihat beberapa ribu tahun terakhir, bakatnya dalam pedang Dao hanya di bawah dari pedang suci Sein. Petik 2. Tatapan semua orang terkunci pada Modong Yao berjubah hitam, keajaiban generasi muda Sky Sword Pavilion. Dia baru saja bertarung dengan Zhao Yufei beberapa saat yang lalu dan kalah. Namun, setelah Little Sword Sein meninggal, semua orang tidak dapat menyembunyikan keserakahan di mata mereka ketika mereka melihat Modong Yao. Apa jenis efek yang akan membawa senjata dewa kuno ke seluruh dinasti Tuan? Bahkan jika itu adalah sepotong omong kosong yang compang camping, itu masih merupakan senjata dari domain dewa dan terkait dengan alam ilahi surgawi. Yang mengatakan, kekuatan normal tidak akan bisa menahannya bahkan jika mereka berhasil mencurinya. Satu-satunya kekuatan yang hadir dengan kemampuan untuk melakukannya adalah Kekaisaran dan Sky Suspension Palace. Senjata dewa kuno, mungkin bahkan kita tidak memilikinya. Mata Pangeran ke-13 berapi-api. Jika dia bisa mengambil senjata dewa kuno kembali ke keluarga Kekaisaran, prestasi seperti itu akan sangat meningkatkan peluangnya untuk memenangkan kompetisi untuk menjadi Kaisar Suci.
Ayo pergi, Zhao Feng tiba-tiba berkata, dan dia berjalan menuju pintu keluar dengan Nan Gongsheng. Dia tidak terlalu tertarik pada senjata dewa kuno. Setidaknya jangan sekarang. Mengesampingkan senjata dewa kuno, bahkan senjata dewa yang di bawah standar akan membawa masalah besar ke alam Dewa Void. Pasukan yang tidak setingkat bintang 3 tidak akan mampu melindungi pedang dewa kuno yang compang camping. Zhao Feng dan Nan Gongsheng berbalik adalah saat yang tepat Pangeran ke-13 memutuskan untuk mengambil tindakan. Weng gelombang jiang, sebuah cahaya pedang tiba-tiba melintas di belakang punggung Mo Dongyao, dan itu menghasilkan pedang-pedang abadi yang sepertinya bisa menebas langit dan bumi. Arg, semua raja yang berencana mengambil tindakan, seperti Pangeran ke-13, merasa pikiran mereka terluka. Jiwa mereka seperti lilin yang tertiup angin, hampir padam kapan saja. Ketakutan dan keputusasaan menguasai hati mereka. Sosok cahaya pedang setengah transparan membentuk garis besar Sein pedang kecil. Lepaskan aku, Senior Sword Sein, tolong lepaskan aku. Petik 2. Para raja yang berencana mengambil tindakan merasa seperti mereka sedang menghadapi Sein pedang kecil ketika dia berada di puncaknya. Semua raja tiba-tiba merasa seperti jiwa mereka kecil dibandingkan. Bahkan jiwa Suan Yuanwen bergetar. Dia seperti pohon kecil di tengah badai. Serangan pedang Dao tipe jiwa yang murni, apakah ini hukum pedang jiwa? Gumam Zhao Feng. Mo Dongyao memegang pedang dewa kuno yang compang camping dan mengeluarkan pedang aura yang abadi dan abadi. Tekanan senjata dewa kuno menekan semua orang yang hadir, dan hati para raja melonjak. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berpikir untuk melawan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Mo Dongyao mengendalikan senjata dewa kuno? Wajah Pangeran ke-13 putih, dan dia merasa tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Mo Dongyao bisa membunuhnya hanya dengan pikiran. Bahkan kaisar normal tidak akan berani untuk berbentrokan dengan Mo Dongyao langsung sekarang. Mo Dongyao hanyalah pengguna. Pengendali sebenarnya dari pedang dewa kuno yang compang camping adalah Little Sword Sein. The Little Sword Sein mendapatkan pengakuan dari pedang dewa kuno yang compang camping, kemudian berubah menjadi pedang jiwa dan bergabung dengannya. Ini berarti bahwa Sein pedang kecil dapat memutuskan siapa yang harus mengendalikan senjata dewa kuno. Sampai batas tertentu, Sein pedang kecil pada dasarnya adalah roh pedang sekarang. Teman kecil, sebuah suara tua, terdengar dari sosok cahaya pedang setengah transparan di belakang punggung Mo Dongyao. Langkah kaki Zhao Feng berhenti. Dia berbalik dan melihat ke arah Mo Dongyao, membenarkan bahwa suara itu memanggilnya. Senior Sword Sein, apakah ada yang Anda butuhkan? Zhao Feng tidak berani tidak sopan. Bahkan mengira dia telah menyerahkan hidupnya dan sekarang ada sebagai roh, Sein pedang kecil berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya dalam kondisi saat ini. Teman kecil, suara tua itu menghela nafas. Hanya ada 20 hari lagi sampai naga ular hitam masuk ke istana Xie Yang, dan tidak ada yang bisa bertahan. Saya harap Anda dapat membantu semua orang mengatasi bahaya. Petik 2. Mendengar itu, semua orang tercengang. The Little Sword Sein menaruh harapannya pada salah satu dari duo iblis. Bukan Suan Yuanwen atau 3 pangeran, tetapi seorang pemuda jahat yang terkenal karena mencuri. Namun, mereka harus mengakui bahwa tidak ada orang di sini yang bisa melihat melalui Zhao Feng, dan mereka penuh dengan kewaspadaan dan kehati-hatian terhadapnya. Zhao Feng tertawa, seolah-olah dia mendengar lelucon. Ekspresinya berkata, Anda ingin seorang pencuri menyelamatkan semua orang. Bukankah itu agak kekanak-kanakan? Aku tidak tahu dari mana asalmu atau latar belakangmu, tapi aku bisa memastikan bahwa, dari semua orang di sini, kamu yang paling mungkin berhasil. Ini bukan hanya insting saya, senjata dewa kuno terasa sama, kata suara tua itu dengan sungguh-sungguh. Senjata dewa kuno, hati Zhao Feng bergetar. Bisakah senjata dewa kuno merasakan keberadaan mata dewa kesembilannya? Garis keturunan mata kirinya berasal dari dewa di era kuno, dan senjata dewa kuno adalah senjata para dewa dan terkait dengan domain alam ilahi surgawi. Jika Anda dapat mengambil anggota Sky Sword Pavilion dan melarikan diri, saya akan berutang budi padamu, sosok cahaya pedang putih itu berjanji. Kesepakatan, sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Meskipun kehidupan Little Sword Sein telah berakhir, keadaannya saat ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Selain itu, Zhao Feng saja tidak cukup untuk berurusan dengan Black Destruction Serpent Dragon. Beberapa saat kemudian,
para pemimpin dari semua pasukan berkumpul di depan gedung pemurnian. Kali ini, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak bertindak sendiri. Menara kristal ungu itu adalah inti dari istana Xieyang, kata Zhao Feng saat tatapan semua orang mendarat di menara kristal ungu megah yang melesat ke langit. Menara itu berada di tengah-tengah istana Xieyang, dan tekanannya mengguncang semua hati raja. Kunci menuju Yuan Siling Divine Chains dan pusat arai terlarang Tuhan kemungkinan besar ada di sana, kata saudara bela diri senior Zhuge. Karena bahaya Black Destruction Serpent King semakin dekat, tidak ada yang tega untuk mencari kekayaan lain di istana Xieyang. Meskipun mereka mungkin hanya mencari 1/10 atau bahkan 1/100 dari kekayaan dalam istana Xieyang, apa gunanya jika Anda tidak bisa membiarkannya hidup-hidup? Ayo pergi. Kekaisaran Gan Agung adalah yang pertama pergi dan menuju ke arah menara kristal ungu. Orang-orang dari Sky Suspension Palace, keluarga Duanmu, dan teman-teman kemudian mengikuti. Ayo pergi. Zhao Feng dan Nan Gongsheng juga menuju ke menara kristal ungu, dan kelompok dari Sky Sword Pavilion mengikuti di belakang duo setan berambut ungu. Jika bukan karena senior Sword Saint, aku tidak akan mengikuti dua pencuri ini. Wajah Modong Yao dingin dan tidak mau, tetapi mereka merasa tenang karena beberapa alasan ketika mengikuti duo iblis berambut ungu. Kami semakin dekat dengan panggilan kekuatan itu. Simbol ungu darah berwarna di dahi Nan Gongsheng mulai menjadi lebih panas. Itu seperti jantung kedua saat berdebar di dahinya.